Come on, the party people in the area, make some noise for sound system disco Taylor. Ah, mantap. तेरे कोलो मैनू सामिल दे सी एवें नी तैनू बेवजह मिल दे तेरे च कोई गल है साहिबा हाँ सी तैनू तां मिल दे मैनू पता नहीं हुंदा सुकून की तैनू मिले दा पता लग्या बैठ गई मेरी सब तन्हाई जी तेरे कोले आ लगे आवे हानियां वे दिल जानियां तू नेड़े नेड़े रह दूर किते जा भुल गए ये सारी दुनिया ते तेरा ही नाम भूले दी ज़बान Bahasa Inggris kalian gimana? Saya ke depan ini 5 tahun ke depan ini akan banyak memberdayakan anak-anak muda untuk lulus udah dapat beasiswa nih. Nah pastinya kan kalau misalnya beasiswa itu ada kayak uang masuknya, maksudnya uang biaya hidup sama biaya kuliahnya kan udah rangkum semua. Kadang biaya hidup ini kendalanya ini keterlambatan. Keluhan mahasiswa yang ketika sudah kelar di mana dia udah mendapatkan beasiswa dari Pemdanya sendiri, tapi ujung-ujungnya dia malah kerja di luar kota, bukan di kampungnya. Karena kenapa mereka lebih memilih di sana? Karena dengan mereka punya gelar, punya jabatan, tapi mereka tidak dipakai di pemerintah itu sendiri. Dan itu karena benar-benar terjadi. Ya seperti yang dibilang tadi, orang dalam, Pak. Ini kan saya mau tahu nih, yang ada di pikiran kalian ini, kalau saya lulus, saya pulang kampung, Dikasih pulang kerja. ke Mentawai, atau saya cari kerja di kota. Iyalah, Saya apresiasi. Kalian kan mahasiswa beasiswa. Nggak ada, kalau di saya tidak ada. Saya justru, kalian lulus kuliah, saya minta kalian magang bekerja di kota. Jadi nggak ada masalah kan Pak? Nggak ada masalah bagi saya. yang jelas kan Saya juga begitu. Saya kan juga dapat beasiswa dulu. Beasiswa kami dulu, ya, walaupun sekali setahun ya waktu itu kan. Tapi saya bekerja di luar Mentawai. Apakah karena saya bekerja di luar Mentawai lantas saya tidak berkontribusi untuk Mentawai? Salah itu pemikiran kolot. Saya 2007 ditawarkan masuk PNS. Pakai apa ijazah SMA? Karena saya belum lulus kuliah waktu itu. Saya tidak mau. Saya tidak mau jadi PNS. Membangun Mentawai bukan hanya jadi PNS. Cara kita membangun Mentawai, kalian berkarir di luar, kalian kembangkan kemampuan kalian, ilmu kalian, jaringan kalian. Coba kita pikirkan ya. Kalian pikirkan. Kalau dia kerja di luar, anggaplah kerja di Jogja, kerja di mana saja. Saya yakin dan percaya, lebih dari 10 orang akan menjadi teman dia ya. Dimanapun dia berada, pasti ada lebih dari 10 orang menjadi teman dia. Masa di antara 10 orang ini tidak bisa punya pemikiran untuk membantu dia? Gitu loh. Jadi, karena kalian bekerja di luar, maka ketika saya minta kepada kalian semua orang-orang Mentawai yang ada di luar Mentawai, ayo kita berkontribusi untuk bangun kampung kita. Gimana caranya? Jaringan kalian bisa kalian bawa ke Mentawai. Teman-teman kalian, misalnya bos-bos kalian, Pak, Bapak bisa investasi di Mentawai. Datang dia ke Mentawai, buka lapangan pekerjaan. Buka lapangan pekerjaan, siapa dulu yang dipakai? Yang bersangkutan. Selama ini kan lulus kuliah pulang kan, kita disuruhnya kan. Sekarang bertanya, kalian pulang ke Mentawai ngapain? Kasih olah pinang. Ini saya tantang nih cara berpikir kalian. Saya lulus S1 karena saya sarjana. Pada waktu itu kan sarjana kan masih sangat terbatas waktu itu. Tahun 2000-an kan masih terbatas. Saya tidak mau tangan saya dikotori oleh parang lagi. Tak mau saya. Saya harus susah di kota. Bahkan jadi berandalan, gelandangan pun nggak ada masalah. Akhir 2010 tidak ada orang yang menganggap saya siapa. Saya hanya seorang gelandangan di Jakarta. Tapi saya punya prinsip. Tidak ada masalah orang tidak kenal dengan saya. Tetapi
Saya harus membangun diri saya dulu. Saya cari kerja, nggak apa-apa, gaji saya 700.000 tahun 2008 di Jakarta. Uang kosan 350.000. Sisa uang di tangan 350.000. Apa saya mati? Kebanyakan orang Mentawai, mentalnya diajar terlalu lemah. Selalu meminta. Yang kedua, mengasihani diri. Sebagai balik kita baik. Kita tidak punya apa-apa. Itu yang membuat kita mundur. Basta. Terlalu banyak apa ya namanya, merendahkan diri, terlalu banyak mengeluh. Akhirnya mental kita jadi mental buruk, nggak bisa bersaing kita dengan orang lain. Makanya di dalam kampanye saya kemarin saya katakan lebih ekstrim lagi, yang kita berikan beasiswa hanya yang berprestasi. Berprestasi dari akademiknya, berprestasi dari seni atau olahraga. Ya. Itu yang mau kita kasih beasiswa, bahkan full kalau bisa. Kenapa tidak kita kasih beasiswa ke yang biasa-biasa saja? Itu tadi, saya takut kalau memberikan beasiswa IPK-nya Nasako atau Nasako 1, nasib 1, kan? Kalau saya kasih, maka selamanya IP dia akan terus begitu. Karena dia tahu bahwa IP saya di bawah Nasakom pun, saya dapat beasiswa kok. Tapi coba kalau saya kasih grade-nya, saya akan berikan beasiswa kepada mahasiswa Mentawai dengan minimal IP 3,00. Kalian berpacu nggak belajar? Berpacu. Akhirnya 2, 3, 5 tahun ke depan, SDM kita bagus. Sehingga kalian punya kemampuan bersaing di kampus. Gitu loh. Makanya semua mahasiswa-mahasiswa pun akan saya hadapi, akan saya temui untuk menyampaikan hal ini. Karena apa? Selama ini kita dididik, diajarkan dengan hangat terus begini. Boleh kita diberi apa-apa, tetapi jangan lupa pembinaan itu penting. Kalau tidak ada pembinaan dari pemerintah daerah, itu tadi, lulus kuliah kalian, pulang kampung, kerja di mana? Akhirnya apa? Mengeluh kan? Pemerintah daerah tidak mampu mempekerjakan kami. Jadi mau yang bidang, mau jurusan pariwisata, mau tidak jurusan pariwisata, semua sama peluangnya. Yang jelas ada kemauan kalian masuk situ. Tidak hanya pintar, saya tidak butuh orang pintar saja. Dia harus punya hati membangun mental saya. Nah, respect bukan disuruh langsung ambil, tidak begitu. Dia bila sesuatu tidak enak, dia harus kerjakan. Iya, inisiatif. Kalau kerja di orang Cina, mana lah kita itu disuruh baru kerja, nggak ada itu. Ya kan? Kalau jurusan apa tadi, pembangunan apa namanya? Pusat pemerintah, entah sosial. Oh jangan ragu, ya kan? Yang pertama mendengar ocehan saya yang seperti ini, motivasi saya katakan. Kalian yang pertama, sejak kami dilantik, saya dan Pak Jarod belum bertemu dengan mahasiswa manapun. Baru kalian ini. Berarti bagi saya kalian ini beruntung. Maka saya sudah hafal muka kalian nih. Siapa yang gagal nanti? Yang kedua, saya juga menghafal muka kalian. Siapa yang pulang duluan ke Mentawai dan tinggal di Mentawai? Ya. Jadi saya minta kepada kalian yang ada satu meja saya di sini, kalau bisa lulus kuliah, kalian bekerja dulu 1 tahun atau 2 tahun di sini, dimanapun itu, mau sampai ke Papua, mau kemanapun, terserah. Kalian kerja dulu di luar, supaya apa? Membentuk kinerja kalian, etos kerja kalian. Karena kalau langsung pulang, nggak akan terjadi apa-apa. Tapi ketika sudah 2 tahun kerja di luar, saya minat kalian mumpuni, ayo pulang. Kita bangun kita. Berarti apa? Kalian sudah bisa diandalkan. TNM itu himpunan pelajar Mentawai ingin mengucapkan sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati untuk meluangkan waktu datang di sini memberikan saran dan motivasi kepada kami mahasiswa yang di Jogja. Sangat berterima kasih. Surah
लेती ज़बान